Halo, perkenalkan nama saya Elsa Oktami dengan NPM 202314500153. Nama saya Muhammad Sulaiman dengan NPM 202314500079. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Agung Wibisono dengan NPM 202314500078. Pengertian bisnis. Bisnis berarti kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi atau kelompok di mana di dalamnya terdapat aktivitas berupa produksi, pembelian, penjualan, dan pertukaran barang maupun jasa yang tujuannya adalah untuk memperoleh imbal hasil. Secara umum bisa ditarik kesimpulannya bahwa bisnis merujuk pada 3 hal, yaitu 1. Badan usaha, 2. Sektor pasar tertentu, contohnya adalah pasar modal. 3. Keseluruhan aktivitas pada kelompok produsen barang maupun jasa. Adapun pengertian bisnis menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Hackner dan Kapur dalam Arifin 2009. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. 2. Bond and Kurtz 2007. Bisnis adalah jenis aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. 3. Griffin dan Ebert 2006. Bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dan dibuat untuk mendapatkan laba. 4. Raymond E. Gloss 2011. Bisnis adalah perusahaan yaitu organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa bagi pemuasan kebutuhan konsumen, serta diharapkan akan memperoleh laba bagi pemiliknya. 5. Sukirno 2010. Bisnis adalah kegiatan yang memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian. Klasifikasi bisnis. Bisnis terdiri dari berbagai jenis dan sebagai hasilnya. Bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan kegiatan berdasarkan yang melakukan bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Berikut apa saja klasifikasi bisnis berdasarkan kegiatannya untuk mencapai keuntungan merangkum berbagai sumber. 1. Manufaktur. Klasifikasi bisnis manufaktur berdasarkan kegiatannya yaitu dengan memproduksi produk dari barang yang berasal dari bahan baku atau komponen. Industri manufaktur juga akan menjualkan produk tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya, produk yang dihasilkan berasal dari barang baku hingga setengah jadi atau dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contoh bisnis manufaktur di Indonesia. 1. Industri otomotif. 2. Perusahaan tekstil dan garment. 3. Industri elektronik seperti Sony, LG, Oppo, Smartpen, dan sebagainya. 4. Bisnis makanan dan minuman. 5. Industri kayu, kulit, dan kertas, contohnya Alam Karya Tunggal Tbk. 5. Industri minyak, kimia, dan plastik yaitu Holcim Industri Tbk, Indosemen Tunggal Prakarsa. 2. Bisnis pertambangan. Mungkin kita lebih mengenal dengan hasil daripada produksi industri pertambangan itu sendiri, seperti emas, batu bara, intan, dan sebagainya. Namun, yang menjadi klasifikasi bisnis pertambangan berdasarkan kegiatannya yaitu meliputi usaha pencarian, penyelidikan, penambangan, pengolahan, dan penjualan barang tambang. Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Contoh dari bisnis pertambangan yang bisa ditemukan di Indonesia: PT Pertamina atau Persero memproduksi bahan bakar minyak,
pelumas, gas, dan sebagainya. PT Kaltim Prima Coal produksi tambang batu bara. PT Freeport Indonesia memproduksi tambang emas terbesar di dunia. PT Agincourt Resources, PT PEL Indonesia Tbk produksi nikel. Adaro Indonesia pertambangan batu bara di Indonesia. Perusahaan Berau Coal produksi batu bara di Indonesia. Kideko Jaya Agung perusahaan terbesar memproduksi batu bara. PT Indo Tambang Raya Mega Tbk atau yang saya sebut ITMG batu bara. PT Bukit Asam Tbk atau yang saya disingkat PTBA. 3. Bisnis finansial. Kemudian bisnis yang sempat menjadi tren dan digandrungi oleh masyarakat kekinian seperti bisnis pinjaman online, pinjaman koperasi merupakan termasuk bisnis finansial. Secara bahasa, finansial atau keuangan berarti bagaimana mengatur uang masuk dan keluar dalam suatu usaha atau lembaga, dan bisnis ini ditujukan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis finansial sendiri tidak hanya mencakup pada bisnis peminjaman uang saja, tetapi ada begitu banyak macamnya, mulai dari bisnis pinjam tunai, koperasi simpan pinjam, perusahaan leasing dan kredit barang, dan sebagainya. Berikut ini contoh dari bisnis finansial yang bisa ditemukan di Indonesia. PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Sentral Asia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Simniaga, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank OCBC NISP, PT BPD Jawa Barat dan Banten, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Mandiri Taspen. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis secara umum yang paling utama yaitu untuk mendapatkan imbal hasil secara ekonomi dengan cara memproduksi maupun menjual barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, dalam arti luas, tujuan bisnis bukan sekedar imbal hasil saja, namun bisa juga memberikan manfaat lainnya seperti 1. Untuk mendapatkan imbal hasil, 2. Untuk menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, 3. Untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis maupun masyarakat, terutama yang ada di sekitarnya, 4. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, 5. Sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi dari perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, 6. Meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat khususnya yang ada di sekitar bisnis tersebut, 7. Untuk menunjukkan prestasi dan kebanggaan kepada masyarakat umum. Selain tujuan secara umum di atas, para pemilik usaha juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa tujuan bisnis pemilik usaha yang penting Anda ketahui. Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhannya. Kedua, upaya untuk memberikan kesejahteraan pada keluarga. Ketiga, membuat namanya dikenal oleh masyarakat. Keempat, ingin mencoba hal dan pengalaman yang baru. 5. Ingin memanfaatkan waktu luang dengan hal yang menguntungkan. 6. Agar bisa mendapatkan simpati dari masyarakat. 7. Meneruskan usaha turun-temurun milik keluarga. Untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan bisnis tersebut, tentunya bukanlah hal yang mudah karena tingkat persaingan yang tinggi, faktor ekonomi masyarakat yang tidak menentu, terbatasnya modal dan sebagainya. Namun, bisnis adalah dunia yang membutuhkan keuletan sehingga bisa meraih kesuksesan. Agar bisa bertahan dan mencapai tujuan, pebisnis harus tahu solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapinya termasuk kendala modal. Lingkungan bisnis. Apa itu lingkungan bisnis? Pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi, perusahaan masih bisa bergantung pada mereka, karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan berkelanjutan perusahaan.
Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok, pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Contoh sederhananya, perubahan pajak yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah berpotensi membuat pelanggan membeli produk dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang Anda jual. Dalam hal ini, bisnis harus menetapkan kembali harga jualnya agar bisa keluar dari masalah tersebut. Walaupun perusahaan memang tidak terlibat langsung dalam perubahan tersebut, tapi perusahaan masih harus beradaptasi agar bisa tetap bertahan atau memanfaatkan kesempatan yang ada agar bisa meraih keuntungan maksimal. Bisnis dan etika dalam dunia modern. Dari waktu ke waktu, cara seorang bisnis dalam berbisnis telah begitu cepat mengalami banyak perubahan, baik dalam hal promosi, pemasaran, dan juga etika yang dipakai seorang pembisnis untuk menarik seseorang atau mitra yang mau bekerja sama dengannya. Dalam pembahasan kali ini, kami ingin membicarakan terkait bisnis dan etika dalam dunia modern. Salah satu hal yang perlu kita tanamkan agar kita mempunyai etika yang baik adalah kejujuran. Kejujuran merupakan suatu poin yang terpenting dalam sebuah bisnis, karena jika kita mempunyai sifat jujur dan menanamkan kejujuran kita kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan trust atau kepercayaan dari orang yang kita tanami kejujuran. Integritas. Seseorang yang mempunyai integritas yang baik, maka dia akan mudah mendapatkan mitra, karena bentuk dari sifat integritas sendiri adalah konsisten dan kesinkronan antara perkataan dan perbuatan, memenuhi janji, serta komitmen yang dibuat. Seorang pembisnis dapat dipercaya karena ia mau dan mampu memenuhi segala janji dan komitmen yang pernah dibuat. Loyalitas. Loyalitas dapat ditunjukkan dengan bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta tidak mencampurkan urusan kantor dengan masalah pribadi. Keadilan. Keadilan adalah bentuk sikap yang tidak pilih kasih terhadap apa yang ingin dibebankan pada sesuatu, yakni tidak memandang kedudukan atau kekuatan yang dimiliki untuk bersifat otoriter, kepedulian. Sebagai seorang pembisnis, kita harus menjadi pribadi yang menunjukkan kepedulian, simpatik, dan baik hati. Penghargaan. Maksudnya penghargaan di sini adalah bentuk sifat menghargai antar sesama dengan tidak membedakan perlakuan kepada orang lain berdasarkan jenis kelamin, ras, budaya, dan agama, mematuhi aturan. Dalam dunia bisnis pasti terdapat berbagai aturan, baik aturan yang tidak tertulis maupun aturan tertulis. Patuhilah aturan tersebut agar menjadi pembisnis yang disegani banyak pihak. Jiwa kepemimpinan. Seorang pembisnis harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dengan menyadari adanya tanggung jawab yang dipikul. Menjaga reputasi. Menjaga reputasi di sini contohnya kita harus bisa menjaga nama baik dari perusahaan kita dan seluruh hal yang ada di dalamnya. Hal ini yang akan memicu datangnya konsumen karena percaya bahwa perusahaan Anda dapat memenuhi segala kebutuhannya. Apa saja bentuk dari etika yang buruk dalam dunia modern saat ini? Dari berkembangnya teknologi saat ini membuat orang semakin mudah untuk melakukan apa yang diinginkannya, terutama untuk mendapatkan suatu keuntungan. Seseorang rela untuk berbuat yang tidak sesuai dengan etika dan moral. Contohnya dalam hal bisnis saat ini banyak terjadi penipuan dalam jual beli online dan hal-hal lainnya yang bisa merugikan orang lain. Berikut ini adalah bentuk contoh etika buruk yang dilakukan dalam sebuah bisnis di zaman modern saat ini. Memproduksi barang-barang yang merugikan orang lain, melakukan penimbunan barang sehingga menjadikan orang lain sulit untuk mendapatkan suatu barang itu sendiri, memberikan produk yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan seorang konsumen, menutupi kecacatan dari barang-barang yang diproduksinya, melakukan penipuan dalam jual beli online. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda?
tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis. Diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley-Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900neo yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia yang berakhir dengan pencabutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. April 2019 terjadi perdebatan tentang transaksi Mahathir yang ada pada laporan keuangan Garuda Indonesia yang merupakan praktik rekayasa akuntansi. Praktik ini sempat menimbulkan mogok kerja bagi para karyawan dan asosiasi pilot. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda. Di antaranya, dugaan praktik duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Kedua, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang melanggar larangan rangkap jabatan direksi pada pasar yang sama. Ketiga, dugaan monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen tiket pesawat Garuda yang memblok rute Middle East Airlines dan menyebabkan travel umroh kecil merugi. Selain itu, terdapat juga rumor mengenai perlakuan tidak adil terhadap pramugari di tempat kerja. Berbagai masalah ini menghantam prestasi Garuda yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup. Karyawan, pelanggan, dan stakeholder menganggap penting untuk memiliki etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui 7 prinsip etika dalam berbisnis seperti berikut. Pertama, jadilah entitas bisnis yang dapat dipercaya. Kedua, selalu terbuka dengan masukan terkait etika. Ketiga, menghormati komitmen dan kewajiban. Keempat, jangan salah menggambarkan, melebih-lebihkan, atau berbohong tentang kegiatan bisnis kita. Kelima, tunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara. Keenam, tingkatkan pengetahuan dan transparansi akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang mencurigakan. Ketujuh, perlakukan orang lain dalam bisnis sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gunakan ketujuh prinsip tersebut untuk membangun budaya etis dengan membuat kode etik, mencontohkan dari manajemen atas bagaimana menerapkan kode etik tersebut, dan memberi ruang untuk melakukan pengaduan. Garuda dapat menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis ini untuk kembali ke posisi teratas seiring dengan selalu meningkatkan pelayanannya hingga menjadi yang terbaik. Agar tetap eksis di dunia bisnis, perusahaan harus siap untuk menerapkan etika dalam berbisnis. Unggul di bidangnya dan beretika, menghasilkan organisasi yang terbaik.